Shalom, kembali lagi bersama dengan kami di Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami keluarga pendeta muda Yosef Situmeang yang akan menemani pemirsa sekalian selama 1,5 jam ke depan. Dan juga dengan narasumber kita yaitu pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Bagaimana kabarnya, Say? Puji Tuhan, baik. Sudah beberapa beberapa episode pekan kita sudah terlewatkan karena ada satu dan dua hal ya. Iya. Dan itu kali ini kita menemani pemirsa yang rindu pemirsa. akan membahas seputar tentang permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Betul. Apa topik kita kali ini? Topik kita kali ini adalah Pillow Talk, solusi masalah keluarga. Pillow Talk, ya. Banyak orang-orang muda, khususnya keluarga muda yang sering membahas tentang Pillow Talk. Pillow Talk itu apa sih dan manfaatnya bagaimana? Dan banyak juga, ini Pillow Talk ini pernah dijadiin konten juga beberapa YouTuber ya. Di keluarga juga mereka bahas di dalam tempat tidur tentunya, pasangan suami istri. Mereka akan berbincang-bincang bagaimana kehidupan, bagaimana tentang hari ini, bagaimana masa depan gitu kan, bagaimana dengan anak-anak. Dan itu mungkin tidak jauh beda dengan pembahasan kita kali ini. Gitu ya. Dan kembali lagi, Pillow Talk, namanya saja sudah Pillow Talk dalam keluarga, berarti pentingnya dalam komunikasi. Nah, sebelum kita akan membahas lebih lanjut tentang topik kita kali ini, kita akan membacakan satu ayat tema kita, yaitu terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Pemirsa boleh buka Alkitabnya di rumah. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih banyak atas penyertaan Tuhan sepanjang hari bekerja kami. Hari ini Tuhan telah menjaga dan memimpin kami, memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan pekabaran mengenai tentang solusi-solusi masalah di dalam keluarga yang akan dibahas oleh keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf. Tuhan kiranya memberkati kami agar pelajaran hari ini bukan hanya kami dengarkan, melainkan dapat kami praktekkan di dalam keluarga kami masing-masing. Sempurnakan doa kami yang kurang Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baiklah, kita tidak usah berlama-lama lagi, mari kita... Sabar. Seperti biasa dong. Seperti biasa kita harus ingatkan kepada para pemirsa sekalian. Apabila Anda memiliki pertanyaan, ya, komentar ataupun usulan topik, pokok doa, silakan dituliskan di kolom komentar live YouTube Hope Channel Indonesia ataupun di sosial media Hope Channel Indonesia maupun nomor call center yang tertera di layar kaca Anda. Benar sekali. Dan saat ini dia waktunya. Ini dia waktunya. Tadi saya nggak sabar sekali ya. Iya, kita langsung saja panggilkan narasumber kita, yaitu keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom. Selamat pagi, pendeta. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Bagaimana kabarnya pendeta dan ibu pendeta? Bagaimana kabarnya pendeta? Kami masih sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Masih bisa menyampaikan. Puji Tuhan. Pendeta, ini topik kita mengenai tentang Pillow Talk. Solusi masalah keluarga, dan kita ingin mendengar topik atau materi yang pendeta sudah siapkan dengan ibu, karena topik ini bukan hanya untuk keluarga muda saja ya. Untuk keluarga yang sudah senior pun ternyata penting juga sepertinya ini. Oke pendeta, silakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Ini kenapa solusi masalah keluarga adalah Pillow Talk. Ternyata oleh sebab begitu banyak sekali permasalahan yang ada dalam setiap keluarga, tetapi sering sekali mereka tidak bicarakan, ya. Padahal komunikasi itu sangat perlu sekali. Kadang-kadang ya suami tidur lebih dulu, istri tidur lebih dahulu, tidak ada kesempatan untuk berkomunikasi. Ya, padahal sepanjang hari penuh dengan kesibukan. Jadi akibatnya berbagai macam masalah bisa timbul. Makanya kita bahas
Pillow Talk, solusi masalah keluarga. Ya, ayat sudah dibacakan tadi, penting sekali untuk cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Ini berbicara tentang perlunya komunikasi dalam keluarga. Nah, kita tahu apakah problem yang terbesar di dunia? Ya, communication is the greatest problem. Di rumah tangga, di mana-mana Di pun. mana-mana saja masalah komunikasi merupakan suatu masalah. Oke. Nah, masalah rumah tangga Yang terbesar ya adalah masalah komunikasi. Nah, kita coba lihat ini penelitian untuk 730 penyuluh pernikahan yang telah memberikan bimbingan kepada banyak sekali keluarga, dan mereka mau melihat apa saja yang menjadi masalah yang terjadi di berbagai macam rumah tangga. Ya, jadi apa yang menyebabkan hancurnya keluarga? Lalu mereka memberikan 10 item yang paling tinggi. Yang pertama adalah tidak adanya komunikasi. Rusaknya komunikasi keluarga. Kemudian hilangnya tujuan dan perhatian bersama. Dan yang ketiga, ketidakcocokan dalam seksualitas. Kemudian ketidaksetiaan. Kelima, kegairahan dalam hubungan suami istri. Kemudian masalah keuangan. Dan yang ketujuh, pertentangan masalah anak-anak. Penggunaan alkohol dan narkotika lainnya. Dan yang kesembilan, masalah hak-hak wanita. Kemudian masalah dengan ipar ataupun dengan mertua. Ya. Nah, kalau kita lihat 10 ini ternyata bukan hanya masalah nomor 1 komunikasi, yang lain juga masalah komunikasi. Ya. Hilangnya tujuan sebab tidak dikomunikasikan, tidak cocok dalam seksualitas, ya. Juga tidak dikomunikasikan. Jadi akibatnya membawa kepada ketidaksetiaan sebab sudah hilangnya perasaan keintiman bersama-sama, ya. Kemudian kegairahan hubungan itu berkurang, tidak dikomunikasikan. Semuanya ini berhubungan dengan komunikasi. Nah, itulah sebabnya penting sekali untuk memiliki komunikasi keluarga. Nah, untuk itu kita harus menyadari, ya, untuk ini perlu merencanakan waktu untuk berkomunikasi. Dan misalnya kita ambil contoh yang kita pernah bahas beberapa minggu yang lalu mengenai masalah seksualitas. Misalnya perlunya scope. Ya. Apa yang kita dapatkan? Apa artinya scope ini? Scope adalah abbreviation daripada S stands for scheduling. Artinya kita harus menyisihkan waktu untuk berkomunikasi. Iya. Scheduling, misalnya masalah seksualitas itu kita harus schedulekan, ya. Kemudian harus dikomunikasikan. Untuk itu perlunya ada openness. Adanya keterbukaan, ya, sabar, dan ada perlu pendidikan. Jadi kembali masalah komunikasi adalah hal yang sangat penting sekali. Dan salah satu waktu komunikasi yang terbaik adalah kapan? Waktu tidur. Jadi sebelum tidur atau ya sesudah hubungan misalnya suami istri, ya, perlu ada pillow talk, oke? Nah, untuk ini kita harus ingin melihat dari mana asalnya kata daripada pillow talk ini. Ya. Ini pada tahun 1910 didapatkan the first recorded use of the expression pillow talk. Itu 1910. Tapi terminologi ini lebih luas digunakan pada paruh kedua abad 20 ketika istilah ini ditampilkan dalam banyak film yang lagu-lagu populer. Makanya pillow talk ini adalah salah satu juga judul yang dianjurkan atau diminta kami untuk diskusikan dari pemirsa. Iya. Jadi kebetulan ya kami sudah biasa dengan ini waktu kami ikuti seminar rumah tangga waktu kami masih di Andrews University itu 40-an tahun yang lalu, ya, hampir 50 tahun yang lalu kita sering dengar kata pillow talk. Oke. Dan itulah yang dianjurkan kepada setiap keluarga. Nah, definisinya apa yang dikatakan oleh Dr. Elisa Rabi-Bash. Ini dia seorang psikologis dan juga LMFT, yaitu Licensed Marriage Family Therapist, mengatakan pillow talk adalah percakapan yang intim, autentik, dan tidak dijaga yang terjadi antara dua kekasih. Jadi
tidak ada yang membatasinya. Ngomongnya tuh plong ya, senang satu sama lain. Hubungan dan komunikasi yang aman, penuh kasih sayang dan tulus seperti ini biasanya terjadi di tempat tidur atau saat berpelukan. Jadi sambil berpelukan, bercerita, ya, Ngomong ngomong seenaknya. seenaknya, itu hal yang sangat Intim. indah sekali. Ya. Ada definisi tambahan yang lain. Yaitu pillow talk adalah percakapan santai dan intim yang terjadi antara dua pasangan seksual sebelum atau setelah aktivitas seksual. Biasanya disertai dengan pelukan, belayan, ciuman, dan keintiman fisik lainnya. Jadi benar-benar suasana yang sangat disenangi oleh pasangan suami istri. Dan ini satu hal yang sangat penting sekali yang menunjukkan adanya komunikasi, dan ini merupakan suatu solusi untuk berbagai macam masalah dalam keluarga. Nah, apa yang dikatakan oleh Ellen Wagner, Juga licensed marriage family family therapy. therapist. Dia katakan pillow talk seringkali tidak melibatkan kontak mata karena gelap kan, sudah tidur ya, sudah mati lampu, sehingga memungkinkan Anda berbicara lebih tanpa disadari, tanpa menyadari isyarat nonverbal dari pasangan Anda, sehingga memungkinkan terjadinya percakapan yang lebih mendalam tanpa sensor diri. So kalau terang-terang kan kadang-kadang kita lagi ngomong, suami lagi pegang gadget, ini sudah gelap kan, jadi kita nggak lihat, kita tidak sadar ada nonverbal isyarat daripada pasangan kita, sehingga kita ngomongnya itu enak aja, nggak ada sensor lagi. Ya, jadi tidak dibuat-buat ya, jadi adanya satu ketulusan yang penuh dalam pembicaraan ya. Nah, bila ada masalah hubungan seks, kemudian ya, pillow talk pada akhirnya membuat kedua pasangan mereka bisa lengah dan merasa lebih dekat, sehingga meningkatkan cinta satu sama lain serta cinta diri. Ini yang dikatakan oleh Dr. Bash Bash, tadi ya. Kemudian hal yang membedakan dari pembicaraan biasa, kan kita kan bicara banyak sekali berbicara antara suami istri. Bagaimana berbeda ini dengan pillow talk? Ya. Menurut Kiana Reeves, dia adalah seorang certified somatic sex educator. Dia katakan kalau dengan pillow talk mampu berbicara secara terbuka dan intim, sangat penting dalam hubungan yang baik. Sebab ingat, tanpa komunikasi, putuslah hubungan antara suami istri. Akan masalah sekali kalau tanpa komunikasi. Dan tempat tidur secara simbolis dan harfiah adalah tempat Anda berbagi momen paling intim. Jadi masuk akal jika ruang ini merupakan memunculkan rasa aman dan keterhubungan ya. Jadi ada hubungan yang lebih erat dan waktunya adalah waktu pillow talk ini ya. Waktu lagi tidur sama-sama. Kemudian Dr. Juliana Morris mengatakan bukan hanya ruang fisik tempat tidur yang membuat pillow talk begitu istimewa, tetapi juga cara kita memposisikan diri. Seringkali lampu padam, atau kami berbaring berdampingan, atau kami berpelukan. Saat Anda tidak bisa bertemu satu sama lain, Anda hanya bisa fokus pada kata-kata yang dibagikan. Inilah indahnya pillow talk. Ya, jadi dengan demikian hubungan yang sangat intim sekali antara suami istri. Nah, apa yang menjadi keuntungan daripada pillow talk? Kita lihat beberapa poin yang penting. Ya. Ini Dr. Bash mengatakan, sebagian besar pembicaraan dalam pillow talk terjadi saat Anda berbaring, santai, dan berpelukan. Mengatakan bahwa peningkatan oksitosin, hormon cinta yang mengikat, adalah hal yang wajar. Hormon ini secara alami membantu dua orang merasa dekat dan terhubung, serta membantu menumbuhkan perasaan jatuh cinta. Ini hormon yang sama yang dikeluarkan kalau waktu kita ibu-ibu yang hamil ini mau melahirkan, atau kita ibu yang mau menyusui kepada baby kita, itu juga hormon. Makanya dikatakan ini adalah hormon cinta atau love hormone. Jadi sangat terasa sewaktu kita mengadakan pillow talk. Jadi itu adalah satu komunikasi yang menguntungkan, bukan saja komunikasi biasa, tapi komunikasi yang berkati dengan jadi hormon itu karena oksitosin. menumbuhkan perasaan jatuh cinta. Oke. Jadi kemudian dengan demikian maka pillow talk itu memberikan hubungan yang lebih baik ya. Dan apa yang dikatakan oleh Dr. Bashley lanjut? Ya, bahwa pillow talk membantu menstabilkan hubungan. Ini bisa menjadi jembatan antara casual sex dan jatuh cinta. Karena hubungan emosional kita pada akhirnya membuat pasangan tetap bersama dan merasa jatuh
jatuh cinta satu sama lain. You fall in love with your spouse, ya. Ya. Bukan hanya pembicaraan sebelum berhubungan seks yang meningkatkan hubungan, apa yang Anda lakukan dan katakan setelah mengadakan hubungan seks itu sama pentingnya atau bahkan lebih penting. Dan sesuai dengan penelitian pada tahun 2014, lebih kurang 9 tahun yang lalu, menunjukkan bahwa ya meringkuk, berbicara, dan membelai semuanya berkontribusi pada seks yang lebih baik dan tingkat kepuasan hubungan yang lebih tinggi. Ya, jadi pembicaraan, kata-kata kasih sayang yang diucapkan ya sebelum hubungan seks ataupun juga sesudah itu menyebabkan suatu suasana yang penuh dengan kasih sayang yang sangat bagus sekali. Oke. Nah, kita lihat coba beberapa contoh daripada Pillow Talk. Ya. Berbicara tentang apa yang Anda sukai dari satu sama lain. Jadi kita affirm apa yang kita senangi dari pasangan kita. Ya, membuat afirmasi ya. Kemudian berbagi impian untuk masa depan ya, perjalanan dan petualangan serta hal-hal yang ingin Anda bersama pasangan. Aduh ya, nanti kalau bisa kita tahun depan ya kita akan sama-sama lagi kita pergi ke Bali ya, atau bagaimana kita rencanakan dengan anak kita ya. Kemudian jadi kita berbicara mengenai berbagai macam perencanaan atau perjalanan masa depan dan sebagainya. Ya, terus bisa juga kita mengenang momen. Aduh, ingat nggak dulu ya waktu kita duduk ya ini lagi ada terang bulan ya, momen spesial seperti saat pertama kali jatuh cinta. Oh, ini persis yang dia pernah kami bicarakan. Yaitu kami berbicara satu waktu di Medan dan kami baru saja mulai suatu hubungan dan kita di bawah sinar bulan purnama. Jadi kita berbicara dengan sangat indah. Jadi kita bicarakan itu dalam Pillow Talk, ya. Terus berbicara tentang ketakutan yang perlu dihiburkan. Aduh, saya mengerikan sekali ini begini. Jadi suami lah yang menghiburkan kita dan sebagainya. Itu juga satu contoh dari Pillow Talk ya. Kemudian saling mengingatkan akan cinta kalian ya. Bagaimana aduh sayang sekali. Dari zaman dahulu kala masih mahasiswa, masih belum ada pendapat apa-apa yang sebenarnya. Jadi kita mengingatkan bagaimana we love each other start from nothing ya. Belum ada apa-apa ya, masih mahasiswa, belum bisa cari duit, belum apa. Sebenarnya berbagai sifat dan sikap positif yang dapat membantu pasangan Anda merasa lebih aman dan percaya diri ya. Jadi lebih percaya diri oleh sebab adanya satu afirmasi daripada kasih sayang ya. Kemudian menyadari pentingnya hal-hal dari masa lalu kita ya yang kita jadi bicara-bicara. Jadi nah sekarang bagaimana kita akan memulai akan Pillow Talk? Kalau yang belum pernah mulai Pillow Talk ya, meskipun keintiman bisa menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian orang, terutama pada tahap awal suatu hubungan, Dr. Bash mengatakan ini adalah cara paling penting untuk menjaga hubungan jangka panjang. Nah, beberapa cara untuk membantu adalah dengan mulailah menyentuh satu sama lain ya, tatap mata satu sama lain ya, memeluk kemudian tertawa mungkin ingat yang tempo dulu ya, bicarakan atau membuat satu hal yang menggelitik kemudian meyakinkan orang lain. Untuk memulai, menurut Ellen Wagner, yaitu licensed marriage for family therapist, mengatakan pasangan perlu merencanakan hal-hal yang akan dibicarakan dan menjalankan percakapan terencana selama 10 menit. 10 minutes only, not more than that ya. Ya kalau lebih lama lebih bagus, tapi kalau untuk mulainya ya 10 menit saja. Di mana Anda tidak bisa membicarakan masalah dengan hubungan Anda, pekerjaan Anda, teman Anda, atau hubungan mereka, anak-anak, anggota keluarga lainnya, politik, media sosial. Jadi hanya plong untuk kita berdua. Ya, ini cara memulai dalam perencanaan tersebut ya. Kemudian ini merupakan satu cara lain untuk mempererat akan hubungan ya. Dan ini yang dikatakan oleh Wagner ya. Pasangan harus lebih peka. Upaya secara sadar untuk menyentuh pasangan Anda dapat memicu keamanan emosional dan meningkatkan kerentanan. Tidak ada perangkat elektronik di tempat tidur. Jadi jangan bawa gadget. Daripada timbul sambil membawa ponsel untuk mencari hiburan, mengapa tidak mengajak pasangan Anda saja ngomong,
ponsel bicara, tinggalkan itu po- HP di ya. tempat lain. Ya, Pijat juga bisa menyenangkan. Kedua ahli sepakat bahwa pijat pasangan adalah cara yang bagus untuk mendekatkan Anda. Jadi massage. jadi saling untuk memijat. Iya. Sesuatu yang sederhana seperti berpegangan tangan dapat membuat perbedaan besar dalam perasaan Anda terhadap satu sama lain. Ya. Ya, Terus Dr. Bash mengatakan, menghabiskan waktu membicarakan apa yang Anda sukai atau ingin coba secara seksual dapat membantu Anda merasa lebih dekat kepada diri sebagai pasangan. Ini termasuk mendengarkan pasangan kita dan juga mencoba hal-hal baru di luar kamar. jadi katakan bahwa perasaan ini mengekspresikan utamanya keintiman emosional. Iya. Ya, dan terasa jauh lebih intim melalui pillow talk ini. Ya. Iya. Baik, kemudian satu hal yang pemirsa perlu ingat adalah hal yang sangat mendasar. Ya, membuat komitmen untuk memberikan lebih banyak waktu melakukan pillow talk dengan pasangan dekat membantu meningkatkan hubungan, mendekatkan Anda, dan menciptakan lingkungan yang memupuk keintiman. Selain itu adalah sesuatu yang dapat Anda kerjakan bersama dan semakin sering Anda lakukannya akan semakin mudah jadinya. Memang mula-mula mungkin agak susah ya, tapi karena sudah sering-sering lakukan, jadi itu natural ya. Iya, secara otomatis akan selalu ada malam- sesuatu yang dibicarakan. Iya, Ya, malam-malam kita sudah pengalaman puluhan tahun ya, ya. udah 45 tahun ini. 45 tahun pilot talk. Jadi- Oke. Nah sekarang kemudian bila tidak ada yang mau dibicarakan bagaimana? Nah Iya. ini yang dikatakan oleh Alexander Fine. Dia Ya. seorang seksologis ya. menjelaskan komunikasi nonverbal adalah 100% komunikasi dan itu penting. Jadi nonverbal ya, Iya. jangan bukan hanya komunikasi verbal, omong aja ngomong, nggak ada ngomong. Yang nonverbal pelukan itu juga penting. Jadi sentuhan fisik bisa sama berdampak dalam penegasan verbal ya. Jadi itulah sebabnya penting walaupun tidak ada yang dibicarakan tetapi kita saling menjamah ya, saling mengelus ya. Itu penting, itu non-verbal communication. Iya. Dr. Juliana Morris juga setuju. Saya selalu merekomendasikan untuk melakukan pillow talk yang tidak berbicara juga. Jadi nggak verbal ini ya, pillow talk yang nggak bicara. Misalnya ngilangkan kaki ke suami, kaki Anda ke suami Anda, pasangan Anda, atau menggosok punggung atau lengannya dengan ringan. Jadi no talking, tidak ngomong, tapi Iya. Express. Tindakan yang Iya. berbicara. Ya. Ya. Meskipun tidak diucapkan secara verbal, kasih sayang kecil ini adalah cara efektif untuk terhubung dan menunjukkan bahwa Anda peduli satu sama lain sebelum tidur. Ya. Ini memperkuat persatuan dan menjaga energi tetap mengalir antara pasangan. Ya. Jadi kemudian kita bisa membuat pillow talk untuk hubungan seks ya. Dikatakan bahwa pillow talk terjadi di tempat tidur, seks terjadi juga di tempat tidur ya. Jadi jika Anda ingin pillow talk mengarah pada seks, Ya. maka ini yang dikatakan oleh Morris menganjurkan untuk coba memulai dengan pujian terhadap pasangan Anda. Ya, sebab umumnya wanita suka dipuji ya. Oh ya, laki-laki juga ada mau dipuji kok. Kita dihargai ya. Ya, misalnya, aduh, aku pikir kamu terlihat seksi dengan pakaian Setelah ini. ini Ya. pejamanya yang agak seksi. Jadi wanita kata, oh ya lebih bagus lah kalau gitu saya beli lagi lebih banyak di Victoria. Ya. Aku suka kalau kamu menciumku seperti ini ya. Itu harus diekspreskan sebab kadang-kadang orang nggak tahu. Jadi ya sudahlah, tenang-tenang aja. Ya, Tapi kalau ingat- dibilang ya. Ingat pembahasan tentang bahasa kasih Iya, dulu ya. iya, bahasa Jadi sesuatu perkara yang kita senangi ya harus kita dinyatakan. nyatakan. Ya, jadi aku senang kalau kamu ciumku seperti begini. Oh, jadi lebih sering dia cium ya kayak gini. Atau kemudian cobalah membangun pujian itu dengan menyebutkan perilaku seksual tertentu yang Anda sukai. Ya. Kemudian akhirnya alihkan percakapan ke hal-hal yang ingin Anda coba untuk impikan. Apapun yang terjadi, pillow talk adalah tentang pelepasan, membiarkan kerentanan, dan tampil autentik bersama pasangan Anda. Jadi dengan demikian maka hubungan itu akan makin lama makin erat. Iya. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan yang kita harus ingat beberapa poin penting di sini. Komunikasi dalam suatu hubungan sangat penting untuk kelangsungan daripada rumah tangga. Ya. Ya.
Namun ada perbedaan yang jelas antara itu, untuk komunikasi itu dengan apa yang dimaksudkan dengan pillow talk, pembicaraan bantal. Sebab ini adalah pembicaraan yang intim dan istimewa. Ya, ini tidak berarti seks. Meskipun demikian, itu adalah satu kesalahan persepsi yang umum. Hal ini merupakan sering terjadi setelah keintiman fisik, namun tidak hanya terjadi setelah hubungan seks. Jadi mungkin juga tanpa hubungan seks, tetapi kita berbicara dengan penuh keintiman, keramah-tamahan, dan coba memberikan assurance, jaminan untuk tetap mengasihi. Ya. Sama-sama. Siapa yang ikut dalam pillow talk? Ada 2 orang yang berbaring di tempat tidur bersama-sama sambil mengkomunikasikan apapun yang menggerakkan mereka tanpa takut akan pembalasan dari pihak yang lain. Jadi yang ini adalah komunikasi yang bukan saja verbal tetapi juga non-verbal yang sangat dipentingkan dalam keluarga. Dan ingat bahwa dalam situasi ini sikap negatif, kemarahan tidak boleh dilakukan. Ya. Bukan berarti ada upaya sadar untuk menghindarkan hal ini. Tidak ada keinginan untuk berbagi kemarahan. Pillow talk. Ini adalah percakapan santai dan tanpa usaha yang bertujuan untuk memperdalam hubungan pasangan, mempererat ikatan, dan memperkaya hubungan kasih sayang satu sama lain. Baik, itulah pembahasan kita tentang pillow talk. Dan sekarang kita berikan kesempatan kepada moderator untuk meneruskan kita punya acara. Baik. Terima Terima kasih kasih. Pendeta dan Ibu Pendeta untuk materi yang sudah disampaikan. Ya, kembali lagi ya. Seperti sudah kita bilang di awal tentang komunikasi. Betul, dan ini komunikasinya lebih intim ya. 2 orang yang berbaring di sebuah kasur atau tempat tidur. Jadi memang ditujukan kepada pasangan suami istri secara spesifik. Jadi begitu pentingnya, kayak tadi aku lihat pujian untuk pasangan gitu kan. Hal-hal simpel seperti menyilangkan kaki kepada pasangan, itu sebuah bentuk sentuhan gitu kan, seperti Pendeta bilang tadi, bahwa ketika pasangan suami istri melakukan sentuhan, terjadilah pasti secara nggak langsung kita jadi ngomong gitu kan, kayak ngomong apa aja gitu. Terus tadi menggaruk-garuk ya, garuk-garuk punggung. Iya, betul. Itu adalah hal yang unik. Mungkin dari pengalaman pribadi pendeta dan ibu pendeta sepertinya yang kita dengarkan tadi. Ada sebagian. Kurang lebih 45 tahun sudah married loh. Jadi artinya sudah 45 tahun pillow talk. Iya. Dan ya sebenarnya ada banyak masalah ya. Ini saya bisa ambil kesimpulan, ada banyak masalah bisa diselesaikan dengan pillow talk. Ya, tapi itu kayak dianggap beberapa pasangan ya kurang penting. Ya mungkin salah satu contohnya kalau pasangannya sama-sama bekerja, sama-sama bekerja, sama-sama bekerja ya. Jadi kayak dia pergi pagi, pulang malam, apalagi di daerah Jakarta ya, pasti paginya tuh ya jam 5 pagi. Nanti anak-anak udah nggak sempat ketemu, istri pun cuman hanya di say goodbye aja paginya, pulangnya nanti malam, anak-anak sudah pada tidur, istri pun sudah capek ya disambut, tapi habis itu tidur kan? Lihat handphone masing-masing. Iya, habis itu tidur kan. Jadi nggak ada waktu untuk pillow talk. Padahal tadi Ibu Pendeta bilang rencanakan hanya 10 menit. Hanya 10 menit. Iya. Tapi kadang itu yang kemis gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya pelajaran ini ya sangat penting dalam keluarga. Dalam keluarga, betul. Dan apabila pemirsa sekalian yang mengalami masalah dengan pillow talk ya, maksudnya our time ya. Jadi we time, bukan me time lagi. Di pillow talk, kami komunikasinya kurang baik, bagaimana untuk memulai. Tadi memang sudah dibagikan materinya, namun apabila ingin lebih lanjut, bertanya, silakan di chat di kolom komentar YouTube Hope Channel Indonesia dan juga di call center Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Dan saat ini sebelum kita melanjutkan segmen selanjutnya, kita akan kembali setelah iklan yang satu ini. Saya telah mencapai titik terendah saya. Saya sudah kehabisan akal.
Saya sudah mencari sesuatu yang lebih. Beberapa orang berhenti di titik ini. Beberapa orang menyerah. Tetapi aku belum putus harapan. Dan yang saya tahu, ini akan membutuhkan iman. Kita kembali lagi dalam Obsesi Hati. Nah, saat ini di segmen kedua kita akan membahas seperti biasa pertanyaan, tapi berupa vlog spot yang sudah disiapkan oleh kru Hope Channel ya. Dan tentunya yang menjawab adalah pasangan-pasangan yang sudah menikah. Benar. Ya mungkin tanggapan beberapa pemuda atau pemudi juga ya kita nggak tahu. Ya kan sudah disiapkan oleh kru. Dan pertanyaan ini juga ya kita akan jawab juga, kita diskusikan dan nanti kita tanya pendapat dari pendeta dan ibu pendeta. Baiklah. Oke, kita baca pertanyaan pertama ya. Tapi sebelum itu, kembali lagi kita harus ingatkan ke pemirsa. Saya suka kayak ngeblank ya. Ngeblank gitu. Jadi pemirsa, Betul. sambil kita membahas pertanyaan ini, apabila Anda memiliki pertanyaan atau kayaknya sungkan deh nanya di kolom komentar media sosial karena mungkin tertera namanya, Anda boleh langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Tapi kalau Anda ingin bertanya di media sosial juga tidak masalah ya. Betul. Ada di Facebook, ada di YouTube juga. Bukan hanya pertanyaan, jika ingin didoakan, didoakan atau mungkin konseling, lagi mengalami masalah dalam rumah tangga. Bener. Bisa langsung menghubungi call center Hope Channel. Ya, dan Hope Channel Indonesia akan segera mengirimkan kalau perlu ada perlawatan secara langsung ya di daerah Jakarta secara khususnya. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Apakah Anda dan pasangan Anda sering melakukan pillow talk? Nah, Oke, nah jawab. Jawabannya pernah ya, tapi tidak. Sering. Iya, sering sih, cuman kadang kalau kelupaan. Akhir-akhir gitu kan. ini kita pulang kayak mungkin melawat, bersih-bersih, langsung tidur. Langsung tidur. Benar-benar langsung tidur, kayak lihat handphone cuma 2 menit ya. Iya, betul. Jadi kadang kalau biasanya kita letakin handphone itu habis kita ngomong-ngomong, letakinnya itu memang ada di meja samping lah, nggak di dekat kita. Jadi tapi akhir-akhir ini kita kayak langsung gampang handphone tidur ya. ada di samping kepala gitu kan. Ya mungkin ini nggak perlu jangan ditiru, tapi ya itulah kita akhir-akhir ini jarang ya. Akhir-akhir ini jarang. Jadi nanti perlu nasihat ini dari pendeta dan juga ibu pendeta Kuntarap ya. Oke, kita mau lihat video yang satu ini. Ya, sebenarnya sebelum saya sampai ke rumah, biasanya di perjalanan menuju ke rumah saya biasanya telepon istri dulu, bicara-bicara mengenai pekerjaan, dan istri saya juga respon menanyakan seperti apa di dalam office. Begitu saya sampai ke rumah, mungkin bersih-bersih diri dulu, setelah itu duduk bersama dengan istri biasanya menanyakan seperti apa pekerjaan di kantor. Terima kasih kepada istri saya yang dimana dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada saya itu membuat saya setengah dari beban saya yang di kantor itu akan terlepaskan sebelum saya istirahat dengan istri saya. Sometimes saya melakukan pillow talk. Jadi saya lebih mengarah ke apakah saya siap untuk diajak diskusi ataupun istri saya siap atau tidak. Kalau misalkan ada salah satu yang merasa tidak siap ataupun sudah capek, ya kita tidak melakukan itu. Jadi nggak harus, tapi sering kita lakukan. Pillow talk ya, ini mungkin baru istilah buat saya ya. Kalau saya
anggapnya bincang-bincang sebelum tidur ya. Oke, kalau sering sih nggak terlalu sering ya, karena jujur saya kadang-kadang pulang agak malam jadi istri udah tidur duluan gitu. Pillow talk itu saya asumsikan itu ini ya obrolan di tempat tidur ya. Dalam beberapa tahun terakhir memang agak jarang ya. Jadi 1 tahun terakhir ini baru kita tidur satu tempat tidur karena kebanyakan waktu kecil istri dengan anak atau salah satu saya dengan anak yang paling besar, istri dengan anak yang paling kecil. Nah dalam 1 tahun kita ya cukup intens ya kalau untuk melakukan pillow talk. Gak sering sih, jarang. Hanya beberapa kali lah. Kadang karena mungkin istri sudah capek dia tidur duluan, atau saya yang kadang tidur duluan. Kalau tidak capek ya pillow talk. Maksudnya kalau pulang kerja lagi bersamaan, kalau lagi capek ya kadang-kadang langsung tidur aja. Kadang-kadang. Seberapa kadang-kadang? Ya kalau misalkan dia pulang malam ya enggak, tapi lebih sering iya sih. Sering sih enggak, tapi ya pernah lah. Tergantung. Kalau lagi tidurnya sama-sama, pasti pillow talk. Tapi kalau pisah-pisah, enggak. Setiap hari. Biasanya ya itu sering banget, banyak masalah, banyak yang harus kita obrolin. Misalkan kita punya keluarga banyak gitu kan ya. Terus masalah pekerjaannya dia dan masalah bagaimana anak-anak di sekolah. Kalau sering sih enggak ya, paling lihat keadaan. Kalau misal suami udah capek, paling atau enggak kalau aku udah duluan tidur, paling kita enggak. Kalau misalnya lagi enak, lagi dua-duanya belum ngantuk, pasti kita pillow talk. Kalau pillow talk itu biasanya kita lakukan kalau misalkan kita memang ada jadwalnya bersama pulang kerja ya. Kadang-kadang saya duluan pulang, dia masuk siang. Kadang-kadang kita sudah capek, kadang-kadang nggak sempat untuk pillow talk, tapi ada aja waktu untuk melakukannya gitu. Oke, menarik ya. Jadi Menarik, ada juga Mbak. yang sometimes, Iya. gitu ya. Ada yang tiap hari. So we are not alone ya. Banyak pasangan-pasangan suami istri ternyata yang saking sibuknya, ada tadi yang disampaikan kalau tidurnya nggak bareng ya, bisa jadi istri duluan tidur ya, lalu suami pulang larut sehingga tidak sempat. Nah Jadi kita pun kadang nggak sempat ya di kasur ya, tapi Malahan kita kebanyakan di mobil. Iya. Jadi kalau kita sembari melawat, kan perjalanan jauh ya. Betul. Kadang kita dari Bogor ke Bekasi gitu, itu panjang banget dan kita menghabiskan waktu di mobil dan di situ kesempatan kita untuk ngobrol-ngobrol. ngobrol-ngobrol. Walaupun kebanyakan tidur, enggak juga lah ya. Saya menemani Pak Supir karena supir tunggal ya. Gitu. Jadi ya itu bisa dibilang juga lah ya, car talk. Ya, paling tidak kita menyempatkan 10 menit. Iya. Ya, tadi yang disampaikan oleh Ibu Pendeta untuk quality time, ngobrolin apa aja, ya lebih intimate, supaya lebih klop. Tapi tadi ya pillow talk sebelum tidur itu adalah momen yang tidak tergantikan. Ya, memang itu adalah momen yang sangat ideal untuk ngobrol-ngobrol sebelum kita tidur. Makanya kita sepertinya perlu ya untuk Kayak bertanya, ceritalah ke hari cerita, ini. ya walaupun udah capek ya. Udah capek, ya sisakan waktu. mungkin ya kayak pengalaman kita juga kalau misalnya lagi capek setelah cerita mengeluarkan unek-unek pekerjaan hari ini jadi terasa lebih ringan gitu setelah kita berbagi ya. Oke, berarti kita langsung lanjut ya. Pertanyaan yang kedua. Biasanya hal apa yang sering dibicarakan? Hal apa, Say? Ya biasanya tentang pelayanan ya tentunya lah. Pelayanan ya. Pelayanan hari ini gimana gitu kan. Ya, kita pulang biasanya ngobrolin itu ya. Tadi gimana gitu ya. Terus apa kira-kira agenda yang belum terlaksana ya kan? Terus pengen nanti pelayanan kita nanti di sahabat berikut pengen bikin ini deh. Kayak contohnya biasanya kayak Ibu Pendeta anak-anak ya, biasa di kelas anak-anak ya. Mungkin minggu lalu kayak
udah cerita ini kayaknya pengen deh ditambahin dengan ini gitu. Jadi biasanya sih kita bahas tentang masalah pekerjaan, Atau pelayanan. hal-hal yang viral ya di sosial media. Nah itu kalau udah bahas gabutnya udah habis ya tentang topik pelayanan, habis itu kayak cerita yang harus viral, ih lucu nih gitu. Betul. Nah kita mau tahu nih apa jawaban dari saudara-saudari yang terkasih. Selain masalah pekerjaan, biasanya terkait dengan anak, rencana liburan, mau kemana, begitu sih. Dan biasanya yang paling sering sih ditanyakan, sudah tanggal berapa sekarang? Itu yang sering dibicarakan. Yang pasti komitmen saya tidak pernah membahas masalah pekerjaan. Karena pekerjaan adalah tanggung jawab saya sendiri dan saya pikir istri juga udah mempunyai beban pekerjaan yang cukup berat untuk urusan anak-anak gitu. Jadi saya lebih mengarah untuk mengajak istri saya diskusi tentang apa yang terjadi hari itu, apa yang akan terjadi besok dengan anak-anak, rencana mereka seperti apa, dan kira-kira kita ke depannya mau seperti apa, seperti itu. Kalau paling sering dibicarain, nomor satu yang pasti saya selalu tanya kalau pas Pilotalk adalah anak. Gimana kabar anak-anak hari ini? Kemudian baru tanya dia gitu ya, gimana kabar kamu? Kemudian ya baru ya berkembang lah tergantung situasi kondisi saat itu. Ada banyak hal ya, bisa jadi mengenai keadaan istri pada hari itu, terus kemudian anak, ya kebanyakan sih anak ya, pembicaraan mengenai anak seperti itu, atau mungkin pekerjaan dari istri ya, karena yang paling banyak tanya itu biasanya istri ya. Banyak hal ya, mungkin anak-anak, rumah tangga, kadang-kadang tetangga juga. Ya, pekerjaan dan keseharian kami lah. Tentang pekerjaan, masalah anak, ya kadang masalah keluarga. Ya macam-macam, kadang soal kerjaan, kadang soal anak-anak, sekolah, ya mungkin kadang juga soal rencana masa depan kita. Macam-macam, biasa masalah pekerjaan suami, masalah anak, masalah lingkungan, masalah ya semualah, masalah apapun. Paling sering sih pekerjaannya suami, terus tentang perkembangannya anak, keluarga gitu sih. Anak-anak. Biasanya sih saya kan ibu rumah tangga ya, kegiatan sehari-hari aja ya. Tentang anak-anak atau apa aja sih yang mengganjal-mengganjal di hati. Baik, tadi bervariasi sekali ya jawabannya ya. Ada yang soal hari ini apa aja yang terjadi, lalu rencana ke depan, terus pekerjaan, dan lain-lain. Nah, kita pengen tahu nih, Pendeta Jonathan Kuntaraf dan juga Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf, apa aja sih yang diobrolin selama kurang lebih berapa puluh tahun tadi? 40 ya? 40. Ya kita coba tanya, Pendeta dan Ibu Pendeta, kalau Pilotalk ngomongin apa aja? Oke. Kita sering bicara tentang oleh sebab kita sudah tua ya. Nggak ada anak-anak lagi. Jadi kita lebih banyak bicara tentang masa lalu. Tempoe doe loe. Waktu masih Jadi pacaran. waktu pacaran, dan ini hal yang sangat penting untuk kita kembali disegarkan tentang kita punya kasih sayang. Ya. Tadi cerita-cerita yang tadi itu bagus, artinya adanya satu komunikasi, apakah itu tentang bicara tentang anak, pekerjaan, dan sebagainya. Namun satu perkara yang sangat penting dalam Pilotalk adalah memberikan assurance, ya jaminan akan kasih sayang satu sama lain. Ya. Jadi tentang bagaimana kita mengasihi, ya, dan kita rasakan bahwa kita saling mengasihi satu sama lain, ya. Dengan secara verbal ataupun non verbal, itu sangat penting sekali. Ya. Ingat bahwa oksitosin hormon, love hormon itu Dikeluarkan ya pada saat seorang merasakan kasih sayang dan merasa dikasihi, ya dan mengasihi. Jadi ini satu hal yang sangat penting. Jadi
harus ada perbedaan antara pilot talk dengan pembicaraan-pembicaraan biasa. Oke. Memang itulah perbedaan ya, saya. Iya. Keluarga senior dengan keluarga muda. Keluarga yang sudah tahan uji dengan yang masih menghadapi badai. Masih harus dikeruk. Jadi pembahasan kita kayak masih banyak. Kalau pendeta dan ibu pendeta ya bahas ya nostalgia kan. Tapi itu justru yang lebih banyak ya. Iya. Karena sudah banyak pengalaman pelayanan. Tapi anyway masih ingat pendeta tanggal-tanggal penting, tanggal kejadian, tanggal pernikahan, ulang tahun. Biasanya laki-laki sering lupa. Sudah, itu sama sekali tidak bisa dilupakan. Ya. Pertemuan pertama. Pembicaraan pertama. Itu masih diingat sampai dia bilang, itulah kata-kata yang pertama. Dalam hati saya, waduh, masih diingat dulu. Jadi itulah karena memang pekerjaan kami tidak seperti Yosef dan Ellen kerja sama-sama keluar, sama-sama melawat sama-sama. Kami bekerja dalam departemen yang berbeda. Sering sekali kami tidak bertemu, malah kadang-kadang bertemu di airport hanya sebentar aja. Hanya untuk ketemu, sampai kadang-kadang saya sangat terharu kalau ingat-ingat itu bagaimana Andrea itu ketemu, dia bilang, aduh mami, daddy, biarpun sebentar aja, but we are complete family. Saya mau nangis, tapi bagaimana, harus pekerjaan saya harus berangkat lagi terus ke tempat lain, dan suami terus ambil anak-anak ini bawa pulang ke rumah hanya dengan 2 anak dan papa. Jadi memang kami punya pekerjaan selama ini sudah bekerja di mission selama 80 tahun kami jumlahnya ini. 44 tahun Pendeta Kuntara dan saya 36 tahun. Jadi pekerjaan kami cukup berpisah. Jadi pilot talk itu sekali-sekali itu aduh sangat menyenangkan. Ingat Sangat berharga. Hormon oksitosin. Benar. Baik. Sangat berharga ya. Sangat berharga, betul. Jadi untuk keluarga-keluarga muda nih yang beruntung banget yang lagi mendengarkan materi hari ini, jadi jangan sampai menyesal ketika sudah tua ya, gitu momen-momen yang bagus, yang sangat bermanfaat, bisa dibilang pit stop ya dalam sebuah balapan mobil untuk penyegaran kembali. Jadi yang keluarga muda dari sekarang dibentuk pilot talk itu ya sebelum terlambat. Oke, pertanyaan selanjutnya saya, pernah atau tidak pernah dalam pembicaraan pilot talk justru berakhir dengan pertengkaran atau kesal dan lain-lain? Ya. Awal-awal jujur, pernah nggak? Pernah dong. Pernah lah, masa nggak pernah? Ya, masalahnya apa? Ya, rahasia ya, rahasia. Tapi nggak lama-lama ya, besok langsung kita coba akur, baikan, supaya nanti waktu menyalam jemaat itu ya jangan pura-pura ya, tapi senyumannya penuh dengan Ikhlas lah. Ikhlas, ya. kebahagiaan ya. Enggak murung gitu. Walaupun kadang pembahasan kita tuh kayak hal yang sepele ya. Hal yang sepele jadi kayak kesel gitu. Jadi akhirnya benar-benaran tidur. Oke, kita coba dengarkan dari saudara kita. Menuju ke arah bertengkar hampir ya. Hampir, cuma ya karena kita hamba-hamba Tuhan, itu harus kita jauhkan dari segi pembicaraan kita. Sometimes. Makanya kami benar-benar menjaga yang namanya timing. Saat salah satu dari kami itu nggak siap, ya kita mendingan udah istirahat aja. Tapi saat kita benar-benar dalam kondisi yang fresh, kita dalam kondisi yang siap, maka kita akan melakukan itu. Ini salah satu cara untuk menghindari yang namanya pertengkaran after pilot talk. Karena setelah itu jadi nggak enak, ya kan? Padahal mau enak-enak jadi nggak enak kan gitu. Oh itu pernah sekali gitu. Beberapa kali lah. Karena kadang-kadang mungkin kita lagi penat, istri juga mungkin penat di rumah. Ada hal yang seharusnya kita nggak perlu bicarain, tapi mungkin ya sama-sama pengen, tapi akhirnya malah jadi
nggak jelas gitu. Akhirnya kita jadi punggung-punggungan kan gitu kan. Tentunya ya, apalagi kalau membahas masalah-masalah sensitif ya, masalah sensitif, lalu kemungkinan dari kita berdua ada yang yang kurang siap ya untuk melakukan pillow talk, tergantung juga ya dengan mood ya. Tapi kebanyakan memang seperti saya bilang tadi, saya agak pasif, jadi istri yang akan lebih banyak bertanya sebenarnya. Pria kan cukup mendengarkan gitu ya. Pernah. Kadang-kadang kita bercerita tentang anak kan kita sudah kasih aturan. Ternyata istri tidak memperlakukan itu. Kadang-kadang saya kesel juga gitu kan. Ya, anak-anak itu melanggar tetapi tidak ada peringatan atau tindakan lah gitu. Karena kita sudah sepakati kan. Jarang sih. Kalau misalnya dalam 7 hari pilotok ujung-ujungnya berantem cuman 2,5, selebihnya aman-aman aja. Pernah juga. Ya mungkin cenderung ke beda pendapat kali ya, beda pendapat. Kebanyakan sih sering ya. Karena sering beda pendapat, sering nggak ada kecocokan. Pasti ada. Contohnya kayak kita berselisih, maksudnya berbeda pendapat. Misalkan bagaimana caranya mengurus anak, harusnya begini. Oh jangan begitu. Paling banyak sih mengenai, nggak sampai berantem ya, tapi hanya berbeda pendapat saja mengenai bagaimana mengatasi anak-anak ya. Nggak sering juga sih. Tapi pasti nggak sering ya. Tapi pasti ada bertengkar lah kalau misalnya kami berbicara hal-hal yang sensitif gitu. Kalau mengarah pertengkaran sih, ya kadang-kadang berbeda pendapat ya. Mungkin dia ingin curhat, tapi karena aku mungkin sudah capek, aku ketiduran, akhirnya dia kesel gitu. Nah, ini nggak perlu lagi ya dibahas ya. Semuanya hampir pernah lah mengalami perbedaan pendapat dan tidak menutup kemungkinan untuk bertengkar ya setelah itu. Tapi nggak apa-apa, walaupun bertengkar, seenggaknya cepat-cepat baikan ya. Kayak ngomongin kita sendiri ya. Enggak lah. Enggak ya. Iya. Karena punggung-punggungan itu gak enak ya, punggung-punggungan itu gak enak. Oke, kita langsung pertanyaan yang keempat. Menurut Anda, kira-kira apa yang menjadi manfaat dari Pillow Talk berdasarkan pengalaman Anda? Ya, pengalaman kita, menurut aku nih ya, manfaatnya adalah jadi semangat, makin semangat. Benar. Makin semangat dan capeknya itu justru hilang. Ya, hilang. Jadi kalau pas kita lagi penat-penatnya gitu kan, terus kita ngomong, bahkan kita juga pernah ya cerita kayak sampai nangis gitu kan, betul. Nangisnya kayak sesegukan gitu. Tapi abis itu setelah kita berpelukan, terus kita saling menguatkan satu dengan yang lain, besok paginya ketika bangun semangat dia. Kayak oke, iya bisa, Tuhan pasti akan menyanggupkan. Ya, kebetulan kita melayani di gereja yang cukup besar ya, jadi pendeta itu tidak boleh kelihatan lemah. Sementara di rumah ya saya bisa menjadi lemah. Kadang artinya semua penat itu saya curahkan ke istri ya, ke kamu ya. Ya aku juga lah. Lalu akhirnya kita saling menguatkan ya. Itu makanya itulah manfaatnya ya. Itu sangat bermanfaat ya, Pillow Talk. Quality time khususnya untuk suami istri. Nah, kita akan dengarkan pendapat dari saudara-saudari kita. Manfaat daripada Pillow Talk itu adalah melepaskan beban pekerjaan, beban yang terjadi selama di kegiatan siang hari untuk
sebelum menjelang tidur. Membantu terutama untuk istri ya, membantu kepenatan mereka sepanjang hari, terutama istri saya kebetulan di rumah, jadi banyak hal yang mungkin nggak bisa dia ceritakan ke orang lain. Nah itulah tempat di mana dia bisa menceritakan segala sesuatunya kepada orang terdekat, ya salah satunya pastinya saya sebagai suaminya, sehingga dia lebih fresh besoknya dan kita sebagai suami pun mendapatkan benefit setelah kejadian itu, tentunya seperti itu. Nah kalau Pilotalk ini sebenarnya harusnya sih positif ya. Positifnya kita bisa saling sharing gitu ya. Kemudian mungkin bisa saling ya memberikan masukan gitu ya. Nggak cuma sharing tapi masukan juga sebaiknya bagaimana. Dan idealnya memang setelah itu diakhiri dengan berdoa. Habis itu tidurnya pelukan kan gitu kan. Oh iya, manfaatnya menurut saya pribadi cukup banyak ya. Artinya ini jadi wadah tempat suami istri untuk sharing mengenai banyak hal ya, dari kehidupan, kemudian pengalaman, lalu kita juga bisa berdiskusi mengenai jalan keluar ketika kita punya masing-masing masalah. Ya banyak sih manfaatnya. Salah satunya kita bisa sharing mengenai masalah yang kita hadapi, entah itu masalah anak-anak, rumah tangga kita. Jadi ada masukan dari istri ataupun masukan dari suami, jadi kita bisa mengambil satu keputusan gitu. Apalagi membuat satu keputusannya harus bareng-bareng. Waktu itu aku pernah dengar seminar di gereja yang bilang kalau perempuan itu sehari itu harus ada mengeluarkan berapa ribu kata gitu ya. Kalau suami aku itu kan tipenya dia listener, kalau aku kan yang namanya perempuannya harus cerewet gitu ya. Itu penting sih secara kita perempuan itu maunya didengar, diperhatikan karena wanita ingin didengar ya kan. Terus apalagi ya, jadi kita juga secara hormonal sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu merasa nyaman karena secara psikologis juga kita punya psikis, kita punya maksudnya kalau aku kan wanita pekerja ya, maksudnya wanita karir. Mungkin teman-temannya ibu rumah tangga juga capek. Jadi kita ngerasa kita tuh sama suami tuh kayak keluh kesah kita didengar aja gitu loh kegiatan kita sehari-hari. Itu sih. Iya, manfaatnya kebetulan saya ibu rumah tangga jadi mungkin bisa menguatkan saya saling sharing dengan suami gitu. Manfaatnya ya bikin langgeng pernikahan ya. Puas aja ya. Saya kan ibu rumah tangga jadi puas aja ya mengungkapkan apa yang mengganjal di hati sepanjang hari, apa yang kegiatan-kegiatan sehari-hari. Suami juga bisa kasih saran, mungkin ada yang nggak enak-enakan jadinya lebih tenang. Sangat bermanfaat karena paling tidak kita saling mengetahui saling mengerti pasangan kita masing-masing ya. Dan juga ke depannya kita pasti tahu masalah yang sudah jadi nanti kita akan tahu solusinya apa. Begitu. Sama-sama. Manfaatnya itu karena mungkin ya saya ini kan anak rantau ya bisa dibilang. Karena teman-teman jauh, keluarga jauh, jadi kayak nggak ada teman lah untuk curhat. Jadi kalau misal sama suami kan kami bisa sharing, bisa kasih tahu unek-unek gitu. Itu sih manfaatnya. Kalau menurut saya sih Pilotalk itu manfaatnya sangat banyak ya. Di satu sisi kita mengetahui apa yang menjadi rasa yang tidak enak dalam kehidupan istri, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam hal ya dalam rumah, dalam keluarga, itu bisa kita sharing dan bisa mungkin ya meringankan sedikit beban pikirannya, bahkan beban pikiran suami juga, saling saling cerita satu sama lain. Baik, itu tadi pendapat-pendapat dari saudara-saudari kita ya, yang khususnya yang sudah menikah. Ternyata ada banyak sekali manfaat yang kita bisa dengarkan. Dan saat ini kita mau mendengar secara langsung dari pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf, manfaat dari Pilotalk secara pribadi pendeta. Apa yang pendeta dan ibu pendeta rasakan? Kita sudah bahas tadi, ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk pertumbuhan hubungan. Jadi mempererat hubungan, ya.
Jadi suami istri dapat lebih bonding ya. Jadi untuk hubungan yang bertumbuh ya tidak bisa tidak harus ada komunikasi. Dan komunikasi itu bukan hanya menyampaikan unek-unek tetapi juga untuk menyampaikan akan kasih sayang ya. Dan dengan pernyataan kasih sayang maka keduanya pun dapat lebih sehat ya. Dikatakan tadi tentang Oksitosin hormon. Hormon yang dihasilkan oleh sebab merasa dikasihi atau mengasihi ya. Jadi itu manfaat secara fisik, secara mental, secara kerohanian ya, dan juga secara sosial. Jadi kita lihat bahwa secara keseluruhan daripada pasangan suami istri ini akan tetap bertumbuh dan makin lama makin berbahagia. Dan mengapa orang bercerai? Masalah komunikasi. Jadi bagaimana rumah tangga itu dapat lebih erat? Komunikasi. Dan yang terbaik adalah Pillow Talk. Ya, sebab di Pillow Talk bukan hanya komunikasi saja tapi juga pernyataan kasih sayang, peluk-pelukan. Itu kasih sayang itu harus dinyatakan. Kalau tidak dinyatakan sama seperti tumbuh-tumbuhan. Kalau kita tidak siram tumbuh-tumbuhan itu akan layu dia. Demikian juga dengan kasih sayang. Suami istri sudah nggak ngomong-ngomong, nggak pelukan, nggak dibelai-belai lagi, ya sudah matilah itu perasaan kasih sayang. Jadi Pillow Talk itu sangat penting. Sudah ditekankan berkali-kali bahwa Pillow Talk itu sangat penting ya. Harus ada sentuhan fisik juga. Pokoknya 5 language of love ya. Itu harus kita terapkan. Jadi kalau tadinya jarang, ya pelan-pelan, ayo kita ngobrol bareng. Atau mungkin masih kaku kali ya di tempat tidur, ya bolehlah sembari makan gitu kan, makan pertama atau makan bareng berdua dulu, atau merencanakan piknik kecil-kecilan. Piknik gitu kecil-kecilan. kan. Kapan ke Bali? Tadi Bu Pendeta ya tanya kan, kapan kita ke Bali? Tanya-tanya. Setelah itu nanti kalau sudah terbiasa ngobrol-ngobrol ringan seperti itu, nanti di tempat tidur akan terbiasa juga untuk ngobrol bareng. Baiklah. Oke pemirsa sekalian, kita akan kembali ke segmen selanjutnya. Kami tetap mengingatkan kepada Anda sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan atau usulan topik, Anda boleh kirimkan pertanyaan dan usulan Anda di kolom komentar di media sosial kita, di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Dan saat ini kita akan kembali setelah iklan yang satu ini. Masuk nggak? Kita kembali lagi dalam Obsesi Hati. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pemirsa sudah kirimkan di call center Hope Channel Indonesia dan juga melalui media-media sosial kita. Dan kami juga tidak lupa mengingatkan apabila ada usulan topik dan juga usulan doa, maka Hope Channel Indonesia akan siap untuk membantu dan mendoakan pemirsa sekalian. Kita lanjut saja ke pertanyaan yang pertama. Ya. Pertanyaan pertama ini unik ya. Seberapa persen tingkat keberhasilan Pillow Talk? Ini kondisi video call. Video call yang dilakukan sebelum menikah. Nah, biasanya itu sleep call ya biasanya ya. Sleep call. Sleep call. Jadi mereka video callan sampai tertidur dan sesudah menikah.
apakah ada kemungkinan pasangan masih menutupi apa yang tidak dibagikan kepada pasangan saat melakukan pillow talk, baik itu sebelum menikah atau sesudah menikah? Ya, jadi singkatnya, seberapa persen tingkat keberhasilan dari pillow talk ini termasuk melalui video call ya, dan apakah masih ada kemungkinan untuk pasangan tersebut menutupi sesuatu. Jadi kita masih tidak tahu sepenuhnya seperti apa karakter dari pasangan kita. Nah ini bagaimana Ibu Pendeta? Mengenai berapa persen keberhasilan, ya kita tidak pernah buat suatu penelitian khusus, ya. Namun kita berbicara secara prinsip, ya, ialah bahwa hubungan itu bertumbuh melalui komunikasi. Ya. Jadi kalau jaraknya itu jauh, dengan sendirinya harus melalui video call. Tetapi kalau misalnya jarak dekat, dengan sendirinya adalah muka dengan muka, ya. Jadi kemudian kalau sudah menikah barulah terjadi pillow talk, oke. Dan jelas bahwa pada umumnya ini memberikan suatu hasil yang sangat tinggi, sebab berbagai macam masalah dapat diatasi, berapa macam kasih sayang, artinya afirmasi kasih sayang dapat dinyatakan. Jadi saya boleh dikatakan bahwa secara persentase itu adalah satu persentase yang tinggi, itu bisa sampai mungkin 90%. Tapi saya tidak saya katakan sebelumnya bahwa kita tidak buat penelitian. Namun secara prinsip itu adalah satu hal yang sangat efektif. Ya. Nah, apakah mungkin untuk dapat menutupi? Ya, kalau belum menikah itu bisa. Ya, kalau sudah menikah, ya. Openness. Oleh sebab adanya keterbukaan, dan kalau orang masih menyembunyikan sesuatu itu bisa gampang ketahuan. Ya, orang bisa lihat wajahnya, ya. Nggak jujur. Artinya kalau orang tidak jujur, ada menyembunyikan sesuatu, ya, itu ketahuan. Ya, kalau saya sedang susah, istri saya sudah langsung tahu. Iya, dari mukanya aja sudah kita tahu. Langsung dikatakan, ya ada masalah ya. Ya, ada masalah ya. Ya. Jadi tidak bisa itu mau menutupi sesuatu. Ya, dalam hubungan suami istri yang sudah makin erat satu sama lain, itu dapat melihat bahwa itu keadaan atau ucapan itu suatu hal yang sangat tulus, atau dibikin-bikin, itu akan mudah untuk ketahuan. Yeah. Baik, terima kasih Pendeta dan juga Ibu Pendeta atas jawabannya. Ya, jadi memang segala kemungkinan itu pasti ada ya, probability-nya pasti ada. Apalagi belum menikah, ya, ada hal-hal yang ditutupi, dan kita juga sebelum menikah nggak semua ketahuan ya. Setelah menikah baru hari pertama, kedua, hal-hal yang tidak yang tidak ketahuan jadi semakin tahu, dan justru di situ yang bisa kita melebur bersama ya, melebur bareng untuk menyatukan perbedaan yang ada. Nah, jadi jawaban Pendeta dan Ibu Pendeta sudah sangat jelas. Semoga pemirsa yang menanyakan mendapatkan jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya, silakan. Pertanyaan selanjutnya, pillow talk bagusnya bahas yang ringan-ringan atau kegiatan apa di hari itu, atau yang berat seperti masalah yang belum diselesaikan. Ini seperti pernyataan ya. Ya, bagaimana Pendeta dan Ibu Pendeta tanggapannya? Kita selalu lebih bagus seperti apa yang kita bahas, lebih bagus memberikan satu afirmasi kasih sayang, ya. Kemudian kita bicarakan sesuatu hal yang dapat mempererat suatu hubungan. Dan kalau seandainya hal yang berat itu bisa menimbulkan orang jadi berbeda pendapat, kemudian jadi tidak bisa tidur. Jadi tujuan daripada pilotoknya jadi tidak tercapai. Ya,
Jadi hal yang memberikan afirmasi kasih sayang antara suami dan istri itulah yang harus selalu diutamakan. Ya, dinyatakan. Ingat saja, pernyataan kasih kalau tidak dinyatakan akan hancur hubungan. Jadi pillow talk adalah waktu yang terbaik sehingga oksitosin hormon akan dikeluarkan. Kalau enggak ya, kalau bicara yang berat-berat ya ada waktunya. Kalau waktu mau tidur ya nggak bisa tidur, justru jadi marah. Tegang. Berarti sebenarnya bagi pasangan masing-masing juga harus bisa melihat waktu dan tempat ya. Jadi kalau kira-kira melihat pasangannya lagi mungkin lagi bete atau kayaknya nggak cocok deh membahas ini. Jadi harus lihat situasi juga gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi enjoy bareng-bareng bisa dikomunikasikan baik-baik. Betul. Kalau pembahasannya cukup berat mungkin ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melakukan pillow talk untuk pasangan yang baru, khususnya kalau kami tidak terbiasa dengan hal itu? Ya, ini pertanyaan dari pemirsa kita, Pendeta. Bagaimana untuk memulai pillow talk? Ya, mulailah dengan saling memandang. Saling memeluk. Saling memeluk, kemudian saling artinya menyatakan kasih sayang. Ya, ya. Jadi itu kemudian kemudian mulai berbicara. Ingat ya. Waktu dulu gimana ya? Kemudian walaupun itu nanti akan lancar sendiri itu. Ya. Dua orang yang mengasihi itu tidak usah diatur-atur. Tidak usah diatur-atur. Ya, akan selalu. Justru kalau misalnya diajar-ajarin jadi seperti dibuat-buat. Ya. Tetapi itu akan selalu keluar secara spontan. Ya, dan kemudian ya sebagaimana tadi sudah kami katakan, bagaimana mungkin mulai dengan ya kita katakan wah bagus sekali ini bajunya, baju tidur pejamanya dan apa atau jadi farmasi itu dimulai. Itu terus nanti lancar perjalanannya, nggak usah diatur-atur, dia keluar secara otomatis. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan juga Ibu Pendeta. Tentunya untuk memulai sesuatu itu biasanya agak sulit ya, apalagi dengan kebiasaan yang baru. Tetapi ketika kita sudah melangkah, maka sama seperti yang Ibu Pendeta Kathleen tadi katakan, otomatis langsung berjalan ya. Pandang-pandangan, peluk-pelukan, ya mungkin. Dari bahasa mata juga sebenarnya udah dari lihat-lihatan gini kan, akhirnya senyum-senyum, akhirnya ngomong. Betul. Itu kayaknya pengalaman kita gitu ya. Pengalaman kita, pengalaman semua ya pasangan yang sudah menikah, khususnya senior kita ya, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Oke, pertanyaan selanjutnya. Biasanya gadget selalu menjadi teman sebelum tidur. Bagaimana cara kita justru menggantikannya dengan budaya pillow talk ini? Nah, ini sebenarnya jawabannya ya mungkin menurut aku sama kayak jawaban sebelumnya gitu ya. Namun mungkin gadget ini adalah satu sudah menjadi kebiasaan ya, sudah sangat melekat dengan keluarga-keluarga muda. Nah, ini bagaimana untuk menggantikan itu, Pendeta dan juga Ibu Pendeta? Jadi buat suatu persetujuan bersama. Tidak ada gadget di tempat tidur. Ya. Dan gadget sudah ditinggalkan 2 jam sebelum tidur. Ya. Saat ini gadget ini kan ada apa yang disebut blue light, ya, yang memberikan suatu pengaruh yang menyebabkan orang susah untuk tidur. Justru. Ya. Jadi itulah sebabnya kalau dibuat keputusan, ya, ini ditinggalkan 2 jam sebelum tidur, ya. Dan ini sudah harus disetujui bersama-sama, maka masalah ini akan dapat teratasi dengan baik. Ya. Harus ada persetujuan sama. Ingat, kalau tidak ada waktu untuk berbicara, kita tidak ada waktu untuk komunikasi, maka tidak ada darah dalam keluarga. Ya, communication is the blood.
daripada perkawinan, kehidupan keluarga. Jadi kalau kita tidak ada usaha, ya matilah kita punya, sudah nggak mau lihat satu sama lain. Jadi ini soal meninggalkan gadget ini kan gampang. Sudah ada pertujuan. Habis ini jangan taruh gadget di tempat yang jauh-jauh. Ngobrol lah kita seenaknya. Dan kadang-kadang kalau nggak ada yang diobrolin, ingatlah sebagaimana tadi kita katakan, non-verbal communication itu juga sangat penting. Jadi ingat, pillow talk itu penting untuk kelangsungan keluarga yang baik. Semoga ini akan dapat diteruskan. No gadget. Ibu Pendeta, jawabannya sudah sangat lengkap. Ya, saya pikir kita semua apabila ada yang terlewatkan bisa nanti diputar lagi ya di YouTube Obsesi Hati Hope Channel Indonesia tentang Pillow Talk. Di sana lengkap materi sudah diberikan oleh pendeta dan juga Ibu Pendeta Kuntaraf dan itu sangat bermanfaat buat kita. Khususnya di dalam keluarga. Khususnya dalam keluarga. Ya bukan hanya ketika mau tidur ya, tetapi waktu kita makan itu juga sering missing. Ya, sering sekali ketika kita makan di luar ya, kita lihat ada beberapa pasangan keluarga megang handphone. Ya, makan sambil pegang handphone padahal saat itulah waktu momen yang tepat untuk mereka ngobrol. Apalagi di tempat tidur, tempat yang paling intim bagi pasangan suami istri keluarga ya. Jadi ini merupakan pelajaran yang sangat penting dan terima kasih Pendeta, Ibu Pendeta telah menasehati kita semua. Kami juga merasa dinasehati. Ini merupakan waktu yang tidak boleh dilewatkan. Benar. Ya, baik. Dan tapi sangat disayangkan juga kita sudah menemani pemirsa sekalian 1,5 jam. 1,5 jam. Baik pendeta dan juga kami sudah menemani pemirsa sekalian. Jangan berkecil hati apabila ada pertanyaan yang belum sempat dibacakan. Karena pemirsa boleh langsung kirimkan ke call center Hope Channel. Betul. Atau nanti boleh kita bahas di episode selanjutnya mengenai tentang Pillow Talk ini ya. Kalau bagi pemirsa yang pertanyaannya belum sempat dibacakan. Dan seperti biasa pendeta di akhir sesi kita ini kami minta closing statement dari pendeta dan nanti akan doa tutup disampaikan oleh Ibu Pendeta. Dipersilakan. Ya, pendeta, silakan pendeta untuk closing statement-nya dan juga doa tutup yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Baik. Lambat kita punya penyampaian. Hal yang sangat penting yang saya ingin sampaikan ialah yang kita akan sampaikan adalah bahwa komunikasi merupakan suatu darah daripada suatu hubungan, ya. Jadi harus selalu dikomunikasikan dan Pillow Talk merupakan sesuatu yang sangat penting sekali, ya. Itulah sebabnya kita punya judul adalah Pillow Talk Solusi ya masalah rumah tangga, ya. Dan untuk itu anjuran kami setiap ada kesempatan ya ambil waktu untuk Pillow Talk dan itu gunakan waktu untuk afirmasi kasih sayang satu sama lain dan masing-masing akan merasakan kasih sayang apakah melalui verbal ataupun juga non-verbal ya yang telah dibuat. Dan dengan demikian semua rumah tangga akan dapat lebih berbahagia. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh sebab Engkau telah memimpin kami untuk 1,5 jam lamanya dalam pembahasan mengenai masalah Pillow Talk. Kami percaya bahwa Tuhan menghendaki supaya kami mempunyai rumah tangga yang berbahagia. Biarlah rumah tangga masing-masing pemirsa juga akan penuh dan kebahagiaan, tetap bertumbuh di dalam hubungan satu sama lain. Dengan demikian selalu memberikan sukacita di dalam keluarga, menjadi berkat bagi sesama manusia dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah rumah tangga kami adalah rumah tangga yang boleh menjadi saksi bagi orang lain oleh sebab kehadiran Yesus dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
Amin. 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 Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta. Kami sangat bersyukur ya dengan pelajaran yang diberikan, materi yang disampaikan. Semoga pendeta dan ibu pendeta sehat-sehat selalu, selalu bahagia. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di pekan berikutnya. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih Sehat pendeta, selalu ibu Pendeta dan pendeta. Ibu Pendeta. Bagi pemirsa sekalian, kami akan pamit undur diri. Seperti biasa, apabila ada pertanyaan atau usulan topik seputar pembahasan obsesi hati ini, Anda boleh langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia. Dan kami mengingatkan juga, Anda jangan lupa subscribe channel Obsesi Hati. Obsesi Hati. Karena sudah ratusan episode ya yang sudah kita bahas ya. Betul. Bersama dengan keluarga Pendeta Jonathan Kuntara. Ada banyak, ada masalah pacaran, ada bagaimana cara parenting gitu ya. Terus bagaimana solusi-solusi untuk yang single parent. Single parent. Banyak sekali topik-topik yang sudah dibahas dari program Obsesi Hati. Oleh sebab itu jangan lupa subscribe Obsesi Hati dan juga nyalakan lonceng Dan supaya tombol notifikasi. supaya ketika dinyalain lonceng ada video baru muncul di handphone, di Android masing-masing. Oh, ada obsesi dan bisa langsung disaksikan dimanapun dan kapanpun. Oke, saat ini kita akan pamit undur diri. Kami keluarga Pendeta Muda Yusuf Situmeang mengucapkan terima kasih banyak. Tetap saksikan terus Obsesi Hati hanya di Hope Channel Indonesia. Televisi yang mengubah hidup Anda.